Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Swasta dan teman-teman yang sedang menonton video presentasi online ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Shalana Sita dengan NIM 2023-123-1005 dari kelas akuntansi regulator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting di dunia keuangan dan organisasi, yaitu akuntansi penghimpunan dana. Dalam kesempatan ini eh, saya dan teman-teman yang sedang menonton ini akan menggali bagaimana proses penghimpunan dana dapat dikelola dengan baik dan transparan dalam dunia perbankan syariah. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang beberapa subbab dalam kajian bab 4 ini. Di mana yang pertama ada definisi dan ketentuan syariah, giro, tabungan, deposito mudharabah, kemudian transaksi penghimpunan dana, dan yang terakhir pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Baik, saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Isinya ada definisi dan ketentuan syariah. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak di perusahaan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak si kreditur. Nah, akuntansi penghimpunan dana sendiri adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari berbagai sumber seperti individu, perusahaan, atau lembaga keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun yang syariah. Nah, penghimpunan dana ini sering dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan, contohnya seperti bank, lembaga zakat, lembaga sosial, maupun perusahaan besar untuk mendukung kegiatan operasional atau investasi. Dalam konteks syariah, penghimpunan dana ini dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah tentunya, yang melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, kedapatan, dan maisir atau perjudian. Serta memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan yang halal, diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian misalnya ada ketentuan syariah penghimpunan dana. Ini ada giro, deposito, dan tabungan. Nah, penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Nah, ketiga jenis yang ada di dalam PowerPoint ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan tabungan syariah berbeda dengan penghimpunan bank konvensional. Nah, perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh konvensional dalam memberikan keuntungan pada nasabah. Jadi seperti pada bank syariah, mereka tidak akan menggunakan sistem riba atau adanya bunga, tapi mereka menggunakan sistem bagi hasil, karena bagi hasil itu adalah hal yang diperbolehkan oleh agama Islam. Ya, kita lanjut. Di sini ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah itu sudah dipatokkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dalam Fatwa DSN nomor 1
tentang biro, dan nomor 2 tentang tabungan, serta nomor 3 tentang deposito. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 tentang giro, di sini disebutkan bahwa mekanisme giro yang digunakan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Dengan juga, adapun untuk deposito, dinyatakan dalam Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiyah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Secara teori, pengklasifikasian penghimpunan dana ini di bank syariah didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadiyah dan penghimpunan berdasarkan mudharabah. Oleh karena itu, difokuskan pada kemudahan sisi praktiknya. Pembahasan akan dilakukan dengan berdasarkan klasifikasi ada giro, tabungan, dan deposito. Kita langsung masuk ke subbab yang kedua, yaitu akuntansi giro, wadiyah, dan mudharabah. Sebelum kita mengetahui apa itu giro, wadiyah, dan mudharabah, pengertian giro secara umum adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah uang. Nah, dalam perbankan syariah, mekanisme giro dapat dilakukan ada dua jenis, yaitu giro wadiyah dan giro mudharabah. Ini di dalam perbankan syariah itu ada dua giro yang biasa dipakai. Dengan demikian, dikenal dengan istilah giro wadiyah dan giro mudharabah. Dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiyah. Nah, di sini kita langsung masuk ke definisi giro wadiyah. Ini giro wadiyah ini adalah produk atau jenis perbankan syariah yang berdasarkan akad wadiyah yaddamanah atau titipan yang boleh digunakan oleh bank dengan kewajiban menggunakan dana sewaktu-waktu. Nasabah tidak menerima bagi hasil, tetapi dapat memperoleh hibah atau insentif dari bank sebagai bentuk apresiasi. Nah, di sini dalam akad ini bank bertindak sebagai penerima titipan atau wadiyah, sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang menitipkan dana. Nah, bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Untungannya, pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank karena hakikat wadiyah adalah core dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan bank pada pemilik dana wadiyah. Dengan demikian, bank syariah diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadiyah dengan syarat tidak diperjanjikan di mereka. Jadi, bank itu adalah giro wadiyah, bank tidak memberikan bonus karena tidak adanya bonus di dalam prinsipnya. Tapi kalau misalkan bank mau kasih bonus kepada si pemilik dana wadiyah ini boleh banget, asal tidak dalam perjanjian di awal. Jadi bukan kesepakatan mereka berdua antara di bank ataupun si pemilik dana ini. Lalu dasar hukumnya bagaimana? Dasar hukum giro wadiyah ini memiliki prinsip yaitu wadiyah yaddamanah.
yaitu di mana titipan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan atau si bank syariah dengan jaminan pengembalian kapan saja. Sesuai permintaan si pemilik modal. Yang prinsip ini mengacu pada tiga. Ada hadis Rasulullah, ada Al-Quran, dan fatwa DSN MUI. Menurut hadis Rasulullah disampaikan, sampaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Menurut Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menurut fatwa di SMUI tentang giro dalam perbankan hack. Selanjutnya bagaimana tentang karakteristik utama giro wadiah? Nah, yang pertama tidak ada bagi hasil karena ini bersifat titipan investasi. Yang kedua bank boleh memberikan bonus sebagai penghargaan, tetapi tidak boleh dijanjikan di awal. Yang ketiga, dana bisa ditarik kapan saja oleh nasabah. Nah, dengan prinsip syariah yang harus dipatuhi, ini akuntansi giro wadiah mengacu pada PSK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Lalu bagaimana pencatatan akuntansi giro wadiah? Nah, ini pada jurnal saat nasabah menyetor dana ke rekening giro wadiah. Nah, karena rekening giro wadiah ini adalah titipan, dana ini dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas di dalam laporan keuangan si bank. Nah, bentuk jurnalnya di sini kas atau bank di debit, giro wadiah di kredit. Karena ini bersifat titipan. Nah, untuk si bank. Kemudian di sini ada jika bank memberikan bonus kepada nasabah yang diberikan secara sukarela dan bukan kewajiban, pemberian bonus dicatat sebagai beban operasional bank. Nah, di sini jurnalnya beban bonus giro wadiah di debit dan di kreditnya pada kas atau bank. Karena si banknya memberikan bonus, jadi mereka mengeluarkan saldo bank mereka. Dan di sini yang terakhir ada penarikan dana oleh nasabah. Saat dan nasabah menarik dana, bank mengurangi kewajiban giro wadiah. Jurnalnya seperti ini. Giro wadiah di debit dan di kreditnya kas atau bank. Ini bagaimana cara penyajian giro wadiah dalam laporan keuangan? Yang pertama, dalam laporan prestasi keuangan atau dalam neraca. Giro wadiah dicatat sebagai kewajiban jangka pendek karena dapat ditarik kapan saja. Karena emang sifatnya titipan bukan investasi. Nah, kas atau bank meningkat saat penukaran dan menurun pada saat penarikan. Kemudian dalam laporan laba benih, bonus yang diberikan dicatat sebagai beban operasional bank. Dan yang kedua, tidak ada pendapatan bagi hasil dari akad wadiah, tapi adanya pendapatan bonus. Nah, ini ketiga ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pertama, menjelaskan bahwa dana giro wadiah bersifat titipan. Yang kedua, menyatakan bahwa bank dapat memberikan bonus, tetapi tidak menjanjikan. Jadi bank syariah dipastikan ada yang dinamakan prinsip. Nah, prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam giro wadiah ini. Yang pertama, sudah pasti tidak boleh ada riba. Bank tidak boleh menjanjikan imbalan tetap. Karena kalau misalnya bank menjanjikan imbalan di awal, itu dipastikan
adalah sebuah bunga, sebagaimana membankatkan contoh kepada nasabahnya. Yang kedua, transparansi. Bank harus menjelaskan sifat giro wadiah kepada si nasabah. Dan yang kedua, dipastikan harus amanah. Jadi nasabah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar nasabah juga dapat percaya kepada bank syariah tersebut. Nah, di sini ada contoh transaksi penambahan rekening giro wadiah. Contohnya, pada tanggal 1 Maret, Bank Murni Syariah, Bank Murni Syariah atau BMS, cabang Jogja menerima setoran tunai pembukaan biro hadiah atas nama Florik sebesar 35 juta. Dan di sini jurnalnya adalah kas, debit kas, dan kreditnya biro hadiah Sitorik sebesar 35 juta. Pada tanggal 5 Maret, Florik menerima transfer dari Bank Syariah tersebut cabang Solo Patinya sebesar 5 juta. Catatannya, RAK rekening masuk dari cabang Solo kepada biro wadiah Florik masing-masing sebesar 5 juta. Dan tanggal 10 Maret, Florik menerima biaya biro dari nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS. Ini dari bank yang berbeda yang pernah membeli sesuatu dari Florik sebesar 15 juta. Nah, biaya biro tersebut disetorkan oleh Torik untuk dimasukkan ke rekening biro wadiah. Torik di BMS atau Bank Murni Syariah. Berarti pencatatan tanggal 10 debitnya adalah biro pada Bank Indonesia dan kreditnya biro wadiah si Torik sebesar 15 juta. Dan terakhir pada tanggal 31 Maret, Torik menerima bonus biro wadiah dari Bank Murni sebesar 50 ribu. Nah, di sini karena Torik mendapatkan bonus dari bank, maka di sini katakan si banknya beban bonus biro wadiah dan debitnya biro wadiah Torik sebesar 50 ribu. Selanjutnya bagaimana transisi pengurangan biro wadiah? Kalau tadi penambahan, kalau sekarang adalah pengurangan. Dengan tanggal yang sama, pada tanggal 3 Maret, Polri menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening biro wadiah di Bank Murni dia secara tunai sebesar 12 juta. Berarti kita balik nih, kalau tadi penambahan kasnya itu di debit, sekarang kasnya di kredit sebesar masing-masing 12 juta. Kemudian tanggal 7 Maret, Farid menggunakan bilet biro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah biro Wadiah Bank Murni cabang Jakarta sebesar 5 juta. Bagaimana jurnalnya di sini? Kita balik lagi, biro Wadiahnya di debit, RAK cabang Jakarta ini di kredit sebesar masing-masing 5 juta. Lalu tanggal 12 Maret, Farid menggunakan bilet biro untuk pembayaran sebuah mesin kepada nasabah biro bank lain sebesar 10 juta. Maka di sini biro wadiah Toriknya sebesar 15 sebesar 10 juta dan biro pada Bank Indonesia juga 10 juta. Dan tinggal 31 Maret ini dipotong biro wadiah Torik untuk administrasi biro wadiah sebesar 15.000 dan untuk pajak sebesar 10.000. 20% dari bonus biro wadiah yang diterima sebesar 50.000 seperti yang sudah dicatat pada kasus sebelumnya. Nah, maka di sini ada dua jurnal. Nah, debitnya biro wadiah dan kreditnya pendapatan administrasi biro wadiahnya si Torik sebesar 15.000 dan jurnal kedua adalah kreditnya titipan kas negara atau pajak biro sebesar 10.000 di kredit. Pembagian yang kedua adalah giro moderator. Kalau tadi kita sudah mengetahui definisi giro hadiah, dan kita masuk ke definisi giro moderator. Giro moderator adalah rekening giro yang menggunakan akad moderator mutlak.
di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana operasional dan si bank sebagai pengelola dana paling modal. Nah, bila mudharabah ini uh, dana yang disimpan akan dikelola oleh bank dalam investasi syariah dan keuntungan dari pengelolaan ini itu akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Nah, giro mudharabah ini merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah pastinya karena ini bersifat syariah. Jadi akan selalu mengikuti fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Akad mudharabah sendiri adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akuntansi giro mudharabah pada prinsipnya sama dengan giro wadiyah. Pembedanya antara akuntansi giro mudharabah dengan giro wadiyah yang sudah dibahas sebelumnya adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Kalau dalam giro wadiyah insentif yang diterima adalah bonus giro yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Nah, kalau misalkan yang insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Jadi, kalau misalkan di giro wadiyah itu adalah keuntungan didapat dari bonus sukarela yang diberi oleh bank kepada nasabah, kalau di giro mudharabah ini keuntungannya sudah disepakati di awal yang harus dibayar oleh bank sesuai dengan tingkat keuntungan si bank syariah ini. Jadi kalau giro mudharabah keuntungannya lebih jelas. Tapi kalau giro wadiyah keuntungannya belum jelas, karena kan itu tergantung bank mau kasih bonus atau enggak. Nah, giro wadiyah lebih cocok untuk kebutuhan tiap harian. Sedangkan giro mudharabah lebih menguntungkan bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpan. Jadi ibaratnya kalau giro wadiyah itu untuk tabungan aja, tapi kalau giro mudharabah untuk investasi jangka panjang. Bagaimana dasar hukum giro wadiyah itu juga giro mudharabah pastinya di dasar hukumnya ada dari hadis Rasulullah, dari Al-Quran dan fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI ini tentang produk perbankan yang berbasis mudharabah. Nah, kalau dari hadis Rasulullah ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi di mana berbunyi kaum muslimin bersepakat atas syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang kemudian yang misalkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam hukum perbankan syariah tidak mengenal namanya riba atau bunga, tetapi mereka menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik utama giro mudharabah. Yang pastinya di sini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana yang berhak menginvestasikan dalam usaha yang halal dan kredibel. Lalu
Nasabah, nasabah sebagai saldo not atau si pemilik dana berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh bank. Nah, dana nasabah tidak dijamin tetap itu karena tergantung hasil pada investasi. Lalu kalau ada keuntungan itu dibagi sesuai nisbah atau presentasi bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah di awal perjanjian kontrak. Nah, jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah, kecuali disebabkan oleh kelalaian si bank. Nah, kalau giro mudoro ini bisa ditarik kapan saja oleh nasabah menggunakan cek, direct giro, ATM, atau internet banking, meskipun ada batasan tertentu agar saldo tetap tidak dikelola bank, agar saldo tetap bisa dikelola lagi. Lalu dipastikan berbeda dengan giro wajah yang dijamin pembelinya. Dalam giro mudoraba ini dana nasabah tidak dijamin tetap utuh karena tergantung pada investasi. Kalau eh, kan kalau giro wajah itu hanya cukup sudah pasti utuh. Nah, kalau giro mudoraba ini merupakan investasi yang dimana pastinya ada pertambahan untuk pengurangan. Selain pada prinsip syariah dalam giro mudoraba. Ini prinsip syariah yang pertama, akad yang jelas. Akad harus menggunakan modal mutlakah. Itu sudah pasti. Yaitu kerjasama antara pemilik dana, si nasabah dengan pengelola dana, tanpa batasan tertentu dalam investasi, asalkan sesuai dengan syariah. Lalu, semua hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus dijelaskan di awal perjanjian. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan riba atau bunga. Giro mudoroba ini tidak boleh mengandung unsur riba, sehingga keuntungan yang diberikan kepada nasabah berasal dari bagi hasil atau nisbah, bukan bunga tetap seperti dalam bank konvensional. Dan yang ketiga, prinsip keadilan dalam bagi hasil. Pembagian keuntungan harus adil dan transparan berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, jika bank mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana, maka keuntungan dibagi sesuai nisbah. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh si pemilik dana atau nasabah. Kecuali kalau ini adalah kesalahan dari pihak bank, maka mereka akan menanggung kerugian tersebut. Yang keempat, pengelolaan dana sesuai syariah. Dana dalam giro mudoraba hanya boleh digunakan untuk investasi yang halal dan sesuai syariah, seperti perdagangan halal, investasi di sektor real dan tidak melanggar hukum Islam, usaha produktif yang membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, dana tidak boleh digunakan untuk investasi dalam sektor yang haram. Contohnya seperti industri alkohol dan minuman keras, perjudian kasino, riba, dan bisnis yang mengandung unsur wara dan maksiat. Dalam Islam pun tidak diizinkan, makanya kenapa di sini prinsip syariah harus pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam dan yang punya halal. Kemudian yang kelima ada transaksi dan akuntabilitas, di mana bank wajib memberikan informasi secara terbuka mengenai bagaimana mereka mengelola dana, keuntungan yang diperoleh, dan nisbah bagi hasil. Di sini nasabah berhak mengetahui bagaimana dana mereka digunakan dan menerima laporan berkala mengenai kinerja investasinya. Kemudian yang keenam tidak ada jaminan keuntungan tetap dan unsur boror.
di mana dalam zero model laba keuntungan tidak boleh dijamin oleh bank. Dari nasabah hanya mendapatkan keuntungan jika ada laba dari pengelolaan dana dan besarannya bergantung pada kinerja investasi. Bank tidak boleh menjanjikan return tetap atau pengendalian dan tetap seperti dalam bank konvensional karena akan masuk ke dalam kategori riba. Kemudian semua kesepakatan itu harus jelas termasuk sebagai hasil mekanisme pengelolaan dana dan resiko yang mungkin akan terjadi di depannya. Nah, bank tidak boleh mengelola dana dalam instrumen yang spekulatif atau tidak jelas kehalauan. Harus tetap sesuai syariat. Ini Anda contoh sama seperti tadi ada transaksi pengurangan giro mudharabah. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Maret tahun berjalan, hanya sebagai nasabah giro mudharabah Bank Peduli Syariah atau BPS menerima imbalan bagi hasil tes rekening gironya sebesar 45.000. Dengan demikian di bawah jurnal ini debitnya hak pihak ketiga atas studi hasil dan kreditnya giro mudharabah hanya sebesar 45.000. Dan jurnal yang kedua, giro mudharabahnya didebit dan kreditnya ditetapkan kas negara atau dia harus membayar pajak sebesar 9.000. Nah, pastinya giro mudharabah mempunyai keuntungan dan risiko tersendiri. Di mana di sini keuntungannya nasabah memperoleh bagi hasil sesuai dengan keuntungan bank. Yang kedua, dana tetap dapat digunakan untuk transaksi harian. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip syariah tanpa unsur riba. Nah, pastinya juga ada kerugiannya atau kekurangan dari giro mudharabah. Pertama, tidak ada jaminan keuntungan, hasil tergantung pada kinerja investasi bank. Nah, adanya resiko kerugian karena ini kan tergantung investasi. Jika terjadi kerugian, nasabah menanggungnya kecuali ada kelalaian bank. Nah, setelah kita mengetahui pengertian giro wadiah, pencatatan jurnalnya bagaimana, transaksinya bagaimana, dan giro mudharabah juga seperti itu, kita membandingkan apa sih bedanya antara giro wadiah dan giro mudharabah. Berdasarkan aspek dari akad, giro wadiah ini menggunakan akad wadiah jabdangan dan sedangkan giro mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlak. Nah, kalau dari aspek bagi hasil, giro wadiah ini tidak ada hanya hibah atau bonus yang diberikan sukarela oleh bank. Nah, tapi kalau giro mudharabah ini ada bagi hasil sesuai hibah yang sudah disepakati di awal. Kemudian bagaimana penarikannya? Kalau di giro wadiah boleh kapan aja tanpa ada batasan. Sebaliknya giro wadiah ada batasan tertentu. Lalu aspek hak banknya bagaimana? Kalau giro wadiah itu mengelola dana dengan jaminan pengembalian. Kalau giro mudharabah mengelola dana dengan sistem bagi hasil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, giro mudharabah ini masuknya ke dalam aspek investasi. Yang kalau giro wadiah ini termasuk pada tabungan, kita hanya nabung aja. Seperti itu untuk pembahasan giro wadiah dan giro mudharabah. Kemudian kita masuk ke sebab tentang akuntansi tabungan mudharabah.
Nah, sebelum kita mengetahui definisi tabungan mudharabah, pengertian tabungan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan uh, menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bayar giro, dan atau alat lainnya yang disepakat dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme keuangan yang dibenarkan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wabiah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan oleh DSN. Dan tabungan wadiah harus mengikuti ketentuan wadiah yang ditetapkan DSN. Tabungan mudharabah sendiri adalah produk penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah, mutlaka atau mudharabah muqayyadah. Akutansi untuk tabungan mudharabah dan penyimpanan dana pada dasarnya mengacu pada PSK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi pengelolaan dana. Yang dengan PSK 105 ini dinyatakan bahwa dana yang diterima oleh pemilik dana terus nasabah penanggung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asetnya kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer ini diukur sebagai nilai tercapatnya setoran tabungan rupiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Nah, setoran tabungan wadiah melalui clearing diakui setelah efektif diterima. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas dari hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Nah, adapun nasabah tabungan wadiah ini akan menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di mutlak berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI tahun 2013. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita bank sudah memberikan bonus, itu dicatat sebagai beban. Sebagaimana pendapatan beban pada akuntansi biasanya. Nah, sekedar informasi, PAPS ini merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi perbankan syariah. Tersingkat dengan PAPSI, disusun oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia atau BI. PAPSI berlaku untuk bank syariah dan unit usaha syariah. Nah, tujuannya untuk menerbitkan acuan bagi si Bank Indonesia dan unit usaha syariah dalam menyusun dan menetapkan laporan keuangan, menetapkan transparansi kondisi keuangan perbankan syariah, dan memudahkan pemahaman dan penyeragaman penyusunan laporan keuangan. Paksi disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam KDPPLK syariah, syariah, dan PPK lainnya. Ini ada sakit.
itu mengembangkan tabungan negara dan bencana secara awal. Nasabah akan menetapkan sejumlah untung sebagai modal awal tabungan negara. Lalu di putaran tambahan, nasabah menambah saldo tabungannya dengan menyetorkan dana tambahan ke rekening mereka. Dan senada gaji hasil. Pada biasa ini merupakan akumulasi keuntungan dari pengelolaan dana dan dibagi kepada nasabah. Yang keempat ada transfer masuk. Dana masuk dari rekening lain, baik dari bank yang sama maupun yang tidak, sebagai bentuk penambahan saldo tabungan. Yang kelima, ada bonus atau insentif. Kadang-kadang bank itu memberikan bonus atau insentif tambahan sebagai penghargaan kepada nasabah karena dia sudah nabung dengan jumlahnya atau dengan jangka waktu yang lama. Dan di sini pasti ada yang saldo karena jika terjadi kesalahan mencatat, bank dapat melakukan koreksi. Di sini ada contoh untuk pendapatan sasaran tunai. Pada tanggal 2 Juni, Bank Murin Syariah sedang bekerja menerima setoran tunai pembukuan tabungan Mudharabah atas nama Kursil 3.500.000. FD Jurnal pas didebit dengan Mudharabah Usia di kredit masing-masing sebesar nominal yang terkait, yaitu 7.500.000. Nah, pemilih ini dapat pertama melalui transaksi sekarang tunai, transfer dari tabungan maupun tabungan lain dari bank yang sama. Kemudian untuk jurnal penerimaan bagi hasil, dengan tanggal 31 Juni, Ursula menerima bagian bagi hasil tabungan Mudharabah dari IMS atau Bank Syariah sebesar 20.000. Maka jurnalnya dengan debit stok pihak ketiga atas bagi hasil pada tabungan Mudharabah Ursula sebesar masing-masing 20.000. Ini ada transaksi penambahan saldo rekening tabungan Mudharabah. Pada tanggal 2 Juni, Bank Cabang Jepang menawarkan tunai pembukaan tabungan Mudharabah atas nama Ursula sebesar 7.500.000. Maka jurnalnya kas bertambah sebesar 7.500.000 dan tabungan Mudharabah Ursula juga bertambah di sebesar 7.500.000. Nah, untuk tanggal 8 ini Ursula menerima transfer dari Bank BNS Padang Solo sebesar 500 juta. Ini ada RAP Sabang Solo dan tabungan Mudharabah Ursula sebesar 500.000. Tanggal 17 Ursula menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar 1.500.000. Di mana jurnalnya pasti dirawat pada Bank Indonesia di debit dan tabungan Mudharabah Ursula di kredit. Nah, tanggal 31 Juni, Ursula menerima bagi hasil tabungan Mudharabah dari BNF sebesar 20.000. Nah, rekening atau jurnalnya adalah debitnya stok pihak ketiga atas bagi hasil dan debitnya selalu tabungan Mudharabah Ursula 20.000. Dan juga bertambah semua misalnya. Selanjutnya materi tentang deposito Mudharabah. Deposito Mudharabah. Sebelum kita masuk ke deposito Mudharabah, pengertian deposito sendiri adalah
Investasi dana berdasarkan akad mujarabah mutlakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Deposito mujarabah ini adalah usaha atau produk investasi perbankan yang menggunakan akad mujarabah mutlakah seperti tabungan mujarabah dan giron mujarabah, yaitu dengan perjanjian antara nasabah sebagai penerima dana atau tidak tersebut sebagai dana dan bank sebagai pengelola dana atau tidak tersebut sebagai modal. Nah, dalam skema ini, si nasabah menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu, lalu kemudian bank mengelola dana tersebut dalam yang sesuai dengan prinsip syariah. Nanti keuntungan itu dibagi sesuai dengan presentasi bagi hasil yang telah disepakati. Dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mujarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penerimanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Nah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang digunakan dalam akad adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai penarik dana dan bank sebagai mudharib dalam kapasitas sebagai mudharib pengelola dana. Bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain. Dan modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditetapkan dalam pembukaan rekening sebagai mudharib. Bank menutup biaya personal deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadikannya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Siklus kegiatan deposito ini dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Nah, pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar yang jangka waktu deposito, tanggal pencairan deposito tuh. Selama jangka waktu deposito, saldo di deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah nanti dimasukkan ke rekening lain dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari hasil yang akan dibayarkan kepada nasabah. Tapi hal yang tadi diuraikan tabungan deposito Wiraba juga mempunyai dasar hukum dari hadis Rasulullah dan ada ekonomi tentang deposito Wiraba. Deposito Wiraba didasarkan pada prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan mendorong kerjasama yang adil dalam investasi. Jika menurut hadis, menurut hadis di sini
Kaum muslimin bersepakat atas syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghilangkan yang haram. Hadis Tirmidzi dan mengatakan sama seperti dari tabungan yang berubah ini dalam Al-Baqarah ayat 25 dan Allah telah mengatakan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut fatwa di SMMI telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan akad mudharabah dalam produk perbankan syariah termasuk deposito. Nah, ada 4 karakteristik deposito mudharabah. Yang pertama, menggunakan akad mudharabah mutlak. Bank memiliki keleluasan penuh dalam mengelola dana nasabah untuk investasi syariah. Nah, bank wajib mengelola dana dengan profesional agar memperoleh keuntungan yang optimal. Yang kedua, bagi hasil berdasarkan nisbah. Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Nah, jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung nasabah dan kalau itu merupakan kesalahan dari nasabah sendiri. Yang ketiga, jangka waktu tertentu. Deposito memiliki tenor, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dana ini tidak bertarik sebelum jatuh tempo kecuali dengan syarat tertentu. Nah, yang keempat, bebas dari unsur riba keluar Indonesia. Kalau bukan berasal dari riba, tetapi dari hasil usaha yang halal. Transparansi dan investasi menghindari hal yang terlihat wajar dan spekulasi komersial. Meskipun tidak dijamin, hanya bank syariah mengharuskan investasi dalam bentuk kehati-hatian untuk menghindari risiko yang besar. Di sini ada kesulitan deposito mudharabah pada bank syariah dan deposito konvensional pada bank konvensional. Mulai dari aspek akad. Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlak. Kan kalau di konvensional menggunakan akad pinjaman akad. Kalau dari sisi hasil, deposito mudharabah berdasarkan isma. Tapi kalau konvensional akan pastinya suku bunga tetap. Nah, jaminan keuntungannya, ini mudharabah ini tidak dijamin tergantung hasil usaha. Tapi kalau di konvensional ini akan dijamin dengan suku bunga yang tetap. Lalu pengelolaan dana di deposito mudharabah hanya dilakukan secara halal atau secara prinsip syariat Islam. Nah, kalau di deposito konvensional itu bisa disebut konvensional atau umum. Lalu tentang transparansinya, di sini deposito mudharabah ada laporan bagi hasil. Jadi biar nasabah juga tahu eh, isi laporan bagi hasil itu bagaimana dan kalau untuk konvensional biasanya tidak selalu transparan. Nah, keuntungan dan resiko di deposito mudharabah. Keuntungannya pasti sesuai syariah, yang tidak mengandung riba. Bagi hasil yang adil berbasis keuntungan nyata, bukan bunga tetap. Ketiga, dana dikelola secara profesional, bank hanya menginvestasikan dana di sektor yang halal dan tepat cocok untuk investasi jangka panjang. Kerugiannya, keuntungannya tidak tetap karena tergantung pada kinerja investasi bank. Nah, di sini juga tidak bisa disesuaikan seluruh jatuh tanpa konsekuensi tertentu. Adanya resiko kerugian, namun ini dapat diminimalisir dengan manajemen investasi yang baik. Nah, seperti sebelumnya, di sini ada transaksi terkait deposito mudharabah.
di mana pada tanggal 1 dan Mas menerima setoran atas nama Bunda Doli sebagai investasi di digital. Semua itu tenornya 1 bulan dengan bunga 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Maka jurnalnya dimiliki pas pada deposito modal tambah si Bunda Deli sebesar 5 juta. Tanggal 30 September berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito modal adalah 15 juta. Berarti di sini hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito modal pada bagi hasil yang belum dibayarkan. Nah, yang tanggal 4 Oktober ini dibayarkan bagi hasil deposito modal kepada Bunda Deli sebesar 40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak 20%. Nanti pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan modal atas pemilik Bunda Doli. Berarti di debitnya bagi hasil kas yang belum dibagikan dan kreditnya tabungan Bunda Doli disertai dengan pajaknya. Dalam praktik perbankan bagi hasil deposito ini dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai dengan permintaan nasabah deposito, antara lain ke tabungan modal, belanja, pengendalian pada deposito, periode debit atau rekening nasabah di bank lain. Nah, untuk catatan ini, tanggal 30 September hak pihak ketiga atas bagi hasil dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulan. Besar pencadangan ini mempunyai 2 alternatif. Pertama, dicadangkan sebesar total bagi hasil yang dibayarkan selama 1 bulan penuh. Karena tadi Bunda Beli mengambil jangka waktu 1 bulan. Tadi jatuh tempo. Kedua, dicadangkan sebesar porsi bagi hasil yang bukan menjadi beban pada akhir bulan pencatatan. Kemudian, saat pembayaran bagi hasil pada tersebut kita mengakui adanya tindakan dari pihak ketiga. Itu biaya bagi hasil. Lalu, untuk yang tanggal 4 Oktober di sini tabungan negara Bunda Deli terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil tabungan dengan bagi hasil deposito. Nah, pada tabungan, bank ini memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh. Pasal 4 ayat 2 agar nasabah bisa melihat besar masing-masing bagi hasil dan pajak. Walaupun bagi hasil deposito yang dikalikan kepada nasabah bersifat netto karena sudah dipotong langsung atau pembayaran pajak secara langsung. Nah, tanggal 5 Oktober, Bunda Deli mencairkan deposito modal secara tunai. Nah, deposito modal pada secara lunas. Nah, kesimpulannya adalah yang tadi deposito modal ini adalah pilihan investasi syariah yang menawarkan keuntungan berbasis bagi hasil dan transparansi dalam pengelolaan dana. Meski memiliki risiko, tapi deposito ini cocok bagi nasabah yang ingin menggunakan dananya dengan cara halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian untuk pembahasan yang kelima adalah penilaian transaksi penghimpunan dana. Penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana didasarkan pada akad yang digunakan. Berdasarkan PAPSPG 2013, terdapat beberapa akun
yang berkaitan dengan penyimpanan dana dengan alat mudharabah disajikan sebagai berikut. Dan hal ini menurut berkaitan dengan penyimpanan itu dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan menentukan dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bank. Yang kedua, bagi hal-hal dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Dan yang ketiga, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetap belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Untuk penghimpunan dengan skema wadiah, menurut PAPSI tahun 2013 ini menyatakan bahwa saldo simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan. Kemudian pembahasan kita yang ke-6 tentang pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Berdasarkan PAPSI 2013, untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharabah harus mengungkapkan antara lain di sini yang pertama isi kesepakatan pertama akad mudharabah berupa persudana dan pembagian hasil usaha. Yang kedua, rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqqah dan muqayyadah. Dua, pemilik dana mudharabah, bank dan bukan bank. Yang ketiga, jenis mata uang dana mudharabah merupakan rupiah dan valuta asing. Kemudian yang ketiga, penyaluran dana mudharabah disalurkan berdasarkan sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlaqqah dan mudharabah muqayyadah. Penerimaan dana mudharabah dari bank dan bukan bank syariah. Kemudian jenis mata uang yang digunakan rupiah dan valuta asing. Yang keempat, pihak-pihak yang berelasi baik nasabah si pemilik dana atau sahibul malda atau si nasabah penerima penyaluran dana mudharabah. Kemudian yang kelima, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Penyempurnaan skema wadiah APSI 2013 menyebutkan bahwa rincian simpanan jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak yang berelasi jumlah simpanan yang terblokir untuk tujuan tertentu, lalu pemberian fasilitas istimewa kepada si penyimpan. Yang transaksi penghimpunan dana dalam perbankan syariah harus dilakukan secara transparan, sesuai dengan prinsip syariah dan dicatat dengan yang benar. Dana yang dihimpun dari nasabah akan digunakan untuk investasi halal dan menghasilkan bagi hasil yang adil. Kesimpulan, setelah kita mengetahui produk-produk dalam penghimpunan dana di perbankan syariah, kita bisa menyimpulkan di sini ada jenis penghimpunan dana. Ada produk giro wadiah, giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Nah, akad yang digunakan dari giro wadiah menggunakan wadiah damanah. Kan untuk karakteristiknya dana titipan yang bisa ditarik kapan saja tanpa bagi hasil, bisa mendapatkan hibah atau bonus dari bank.
Kemudian untuk giro mudharabah menggunakan akad yang digunakan mudharabah mutlaqah dengan karakteristik dana dikelola oleh bank, kemudian nasabah mendapat bagi hasil, tetapi ada aturan dalam penarikan dana, jadi terbatas. Lalu akad yang digunakan dalam tabungan mudharabah kan mudharabah mutlaqah. Dana dikelola oleh bank untuk investasi syariah. Nantinya nasabah mendapatkan gaji hasil yang jelas yang sudah disepakati di awal perjanjian. Kemudian yang keempat, deposito mudharabah. Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah sama seperti tabungan mudharabah dan giro mudharabah. Di mana simpanan berjangka ini dana dikelola untuk investasi yang halal menurut prinsip syariah dan keuntungannya nanti akan dibagi sesuai nisbah. Sekali lagi, jika terdapat keuntungan, bank akan membagi sesuai kesepakatan, tapi jika terjadi kerugian, bank tidak akan menanggung kecuali jika memang itu adalah kesalahan dari bank syariah tersebut. Sampai sudah kita di akhir materi. Demikianlah pemaparan materi bab tentang akuntansi penghimpunan dana pada hari ini yang saya sampaikan. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep, pencatatan, dan pengujian transaksi penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Dari materi ini kita jadi mengetahui tentang akad-akad apa saja yang digunakan oleh perbankan syariah, hukum dan dasar hukum yang mereka gunakan, dan dipastikan itu sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi dari zaman-zaman sebelumnya, sebelum Masehi sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang, akad ini masih digunakan dan terus diregulasi atau terus diperbaiki sampai pada akhirnya mendapatkan akad yang sempurna. Ini sudah disempurnakan sebagaimana dalam Al-Quran. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Sparta atas kesempatannya, dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi atau sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan atau kesalahan membaca saya. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Juga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih saya ucapkan. Saya Syahina Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.